Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi kali ini dalam pertemuan mempelajari tentang kecepatan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang jarak dan waktu. Nah, ini pertemuan kita yang ketiga di mana jarak dan waktu ada hubungannya dengan kecepatan. Dan kebetulan di sini sudah saya siapkan gambar tentang speedometer. Ya, kalau kita punya kendaraan bermotor, pasti di dashboardnya itu ada speedometer. Nah, speedometer ini fungsinya adalah untuk mengukur kecepatan kendaraan kita melaju. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana kita mengukur kecepatan, ya, dan bagaimana prinsip cara kerja speedometer ini mengukur kecepatan. Silakan disimak pembahasan berikut. Ya, di sini saya punya dua animasi yang menggambarkan kecepatan. Pada animasi yang pertama, ya, di gambar ini animasi yang pertama, ya, dan ini animasi yang kedua. Kita akan membandingkan kecepatan dua kendaraan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, yang animasi pertama, ya, bergerak lebih cepat dibandingkan animasi kedua, sehingga gambar yang pertama, ya, lebih sampai duluan atau lebih duluan sampai ke tempat tujuan dibandingkan dengan yang gambar kedua, dan waktu tempuhnya juga lebih sedikit dibandingkan dengan gambar yang kedua walaupun jaraknya sama. Nah, ini menghubungkan antara jarak dan waktu sehingga bisa menghitung kecepatan, di mana rumus kecepatan itu jarak dibagi dengan waktu. Lebih jelasnya kita lanjutkan ke pembahasan tentang rumus jarak dan waktu. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kecepatan itu ada hubungannya antara jarak dan waktu. Nah, supaya lebih mudah untuk mengingat dan menghafal rumus tentang kecepatan, saya akan gunakan segitiga ini, ya, di mana segitiga ini nanti berfungsi untuk mencari kecepatan, mencari rumus waktu, dan mencari rumus jarak gitu. Jadi satu segitiga ini bisa mencari sekaligus tiga rumus tadi. Nah, tadi sudah ada hubungannya, berarti saya akan tuliskan di mana J, K, W, di mana J itu merupakan jarak, K merupakan kecepatan, dan W merupakan waktu. Nah, penggunaan segitiga ini nanti dimaksudkan untuk mempermudah kita untuk menghafal rumus, ya, supaya tidak lupa atau terbalik-balik bagaimana mencari jarak, bagaimana mencari kecepatan, atau bagaimana mencari waktu. Nah, lebih jelasnya kita simak saja penjelasan berikut. Oke, dari segitiga ini saya akan mencari rumus kecepatan, di mana tadi sudah diwakilkan J itu jarak, K itu kecepatan, dan W adalah waktu. Kalau kita ingin mencari kecepatan, maka bagian K ini kita tutup, sehingga yang tersisa hanya tinggal huruf J dan W, hanya jarak dan waktu, dan posisinya ada di atas dan bawah, di mana di atas dan bawah berarti membagi. Jadi rumus kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Oke, saya akan praktekkan contoh soal pembahasan bagaimana mencari kecepatan. Soal sebagai berikut, kita baca dulu. Umair berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak dari rumah ke sekolah 12 km. Waktu yang ditempuh selama 40 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan Umair? Jadi yang ditanya adalah kecepatan sepeda Umair. Ya, kita tulis dulu di sini, diketahui jarak J sama dengan 12 km. Kemudian
yang diketahui lagi adalah waktu, yaitu 40 menit. Nah, karena yang ditanya adalah berapa kilometer per jam, maka 40 menit ini kita jadikan satuan jam, ya. Bagaimana caranya? Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang waktu, di mana waktu itu ada hubungannya dengan angka 60. Berarti kalau ingin dijadikan 40 menit, kita tinggal berikan saja. Jadi 40 menit itu nilainya sama juga 40 per 60 jam. Ya, atau kita perkecil, ya, kita coret 4 dibagi 2, kemudian 6 dibagi 2, 3. Jadi 2 per 3 jam. Jadi nilai 40 menit itu sama juga dengan 2 per 3 jam. Kita jadikan pecahan saja supaya nanti lebih mudah menghitungnya. Sekarang yang ditanya adalah kecepatan. Tadi di segitiga tadi kita sudah membahas bagaimana mencari rumus kecepatan. Berarti jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya 12, kemudian waktunya adalah 2 per 3. Nah, kalau di sini ada pembagian, kemudian ada pembagian lagi, ini sebetulnya mudah saja. Kita ganti jadi kali. Ya, ini kan per ini dibagi, kita berubah menjadi kali, tapi pecahan ini dibalik. Jadinya adalah 3 per 2. Jadi 2 per 3 jadi 3 per 2 karena operasi hitungnya berganti dari pembagian menjadi perkalian. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita coret. 12 dibagi 2. Ini 1, ini kita tulis 6. Tinggal dikalikan 6 dikali 3, hasilnya adalah 18. Jadi kecepatannya adalah 18 km per jam. Oke, itu untuk contoh soal mencari kecepatan. Cara yang selanjutnya, kita diminta untuk mencari jarak, ya. Berarti untuk mencari jarak, huruf J ini kita tutup. Nah, yang terlihat berarti hanya huruf K dan huruf W, ya, kecepatan dan waktu. Nah, kalau sejajar seperti ini, artinya operasi hitungnya adalah dikali. Jadi, untuk mencari jarak, rumusnya adalah kecepatan dikali dengan waktu. Nah, berikut adalah soal pembahasan bagaimana mencari jarak. Nah, di sini ada soalnya, kita baca dulu. Mahesa berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Kecepatan Mahesa mengayuh sepeda adalah 15 km per jam. Waktu yang ditempuh selama 80 menit. Berapa jarak dari rumah ke sekolah? Jadi yang ditanya adalah jarak. Kita analisis dulu soal cerita ini. Pertama adalah yang diketahui, ya. Kecepatan yang kita ketahui berarti K sama dengan 15 km per jam. Waktu tempuh berarti waktu adalah W, yaitu 80 menit. Nah, di sini sama. Karena yang diketahui menit, maka kita jadikan satuan jam. Ya. Kalau ingin jadikan satuan jam, berarti sama tadi. Berarti kita gunakan saja pecahan per 60 ya. Karena 80 menit itu berapa jam? Ya, berarti 80 per 60 jam. Berarti kita sederhanakan saja, kita coret. 8 kita bagi 4, 2. Kita bagi 4 tidak bisa, kita bagi 2 ya. 8 bagi 2, 4, kemudian 6 kita bagi 2, 3. Jadi kita mendapatkan pecahan yaitu 4 per 3 jam. Nah, di sini saya buat pecahan seperti ini supaya nanti lebih mudah untuk menghitungnya. Kemudian yang ditanya adalah jarak, ya. Di mana rumus jarak itu adalah
kecepatan dikali dengan waktu. Nah, kecepatan kita sudah punya, satuannya 15 km per jam, berarti kita tinggal ganti angkanya K, diganti 15. Kemudian waktu kita ganti menjadi 4 per 3 jam, jadi 80 menit kita jadikan jam, jadi 4 per 3 jam, berarti 4 per 3. Nah, kalau sudah seperti ini nanti bisa diperkecil, kita coret, ini karena posisinya di bawah. 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3 itu adalah 5. Kemudian tinggal dikalikan 5 dikali 4. Jadi jaraknya adalah 20 km. Nah, ini kita mendapatkan hasil ya dari rumus ya jarak di sini ya, kecepatan dikali dengan waktu. Selanjutnya kita ke rumus terakhir ya. Kita akan mencari waktu seperti biasa, berarti waktu itu disimbolkan dengan W, kita tutup W. Ya, ini saya simbolkan dengan tangan karena biasanya ditutup dengan jari atau tangan supaya yang terlihat huruf apa saja. Nah, di sini yang terlihat itu huruf J ya, kemudian huruf K. Nah, posisinya di atas dan di bawah artinya operasi hitungnya adalah pembagian ya. Berarti rumus waktu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, selanjutnya simak penjelasan soal tentang mencari waktu. Oke, kita bahas ya. Contoh pembahasan soal selanjutnya, kita akan mencari tentang waktu. Ya, kita baca dulu soalnya. Damara berangkat ke sekolah menggunakan mobil. Kecepatan mobil 12 km per jam. Jarak yang ditempuh adalah 18.000 meter. Berapa waktu yang digunakan menuju ke sekolah ya? Berarti yang ditanyakan adalah waktu tempuhnya, berapa jam itu. Kita analisis dulu dari soal ini apa yang kita dapatkan. Yang pertama, kecepatan ya, yaitu 12 km per jam. Kemudian jarak ya, jaraknya itu 18.000 meter. Nah, karena kecepatan di sini menggunakan satuan kilometer, maka ini harus kita samakan menjadi kilometer juga supaya mudah menghitungnya. Jadi dari meter ke kilometer itu naik 3 tingkat. Ya, berarti kita coret nolnya 3 kali ya, 1, 2, 3, sehingga tersisa 18 saja. Jadi nilai 18.000 meter sama juga nilainya 18 km. Kemudian yang ditanya adalah waktu. Tadi sudah kita tuliskan ya, rumus waktu itu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, ini berarti tinggal kita ganti saja angkanya. Jarak ini berarti 18 kita tulis, sedangkan kecepatan itu adalah 12. Ya, ini sebetulnya sudah selesai ya. Jadi 18 bagi 12 ini, tapi nanti kita akan rubah menjadi lebih sederhana. Ya, ini kita bagi 6, bawahnya juga kita bagi 6. 18 bagi 6 itu 3, dan bawahnya 12 bagi 6 itu 2. 3 per 2 jam, atau kalau ingin kita jadikan desimal, berarti 3 dibagi 2. Dimana 3 bagi 2, 1, tulis 2 di sini, 3 dikurang 2, 1, ya, supaya habis. Kita beri koma di sini, kemudian jadi 10. 10 bagi 2, 5. Ya, 10 dibagi 2 itu 5. Kita tulis lagi di sini, 10 kurang 10. Nah, bagiannya habis.
Jadi 3/2 jam nilainya sama juga dengan 1,5 jam, atau kita biasa menyebut dengan 1,5 jam. Atau kalau ingin kita jadikan menit, ya berarti tinggal dikali 60 saja ya. Karena saya sudah pembahasan sebelumnya, kalau waktu itu ada hubungannya dengan angka 60. Ini dibagi 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 3 itu 9. Dan nolnya tinggal dipindahkan saja. Berarti sama juga 90 menit. Nah, ini untuk mencari waktu tempuh. Ya, untuk pembahasan kecepatan, sampai di sini saja pembahasan kita. Mudah-mudahan dari berbagai bentuk soal ini mudah untuk dipahami, termasuk juga untuk mengingat rumus yang berhubungan dengan kecepatan, baik itu mencari kecepatan, mencari jarak, maupun mencari waktu. Mudah untuk diingat dengan segitiga yang tadi sudah saya tuliskan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.